wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Perpustakaan di SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja. Sebelumnya, perkenalkan saya Hindati Zakiatul Mutiah dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rindi Ambar Pratiwi. Saya Sri Wahyuni. Adapun pembahasan dalam presentasi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan umum dan landasan teori, yang ketiga analisis dan perancangan. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, perpustakaan adalah salah satu komponen penting dalam lingkungan pendidikan yang berperan sebagai pusat informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Di SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung proses belajar mengajar siswa serta pengembangan literasi mereka. Namun, dalam era digital dan teknologi informasi yang terus berkembang, penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk terus berinovasi dan memperbarui sistem perpustakaannya agar tetap relevan dan efisien. Dalam konteks ini, perencanaan sistem perpustakaan yang modern dan terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Melalui perencanaan sistem perpustakaan yang inovatif, diharapkan SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan yang progresif dan berorientasi pada teknologi. Dengan dukungan semua pihak terkait, implementasi sistem perpustakaan yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh komunitas di sekolahan tersebut. Dengan latar belakang tersebut, perencanaan sistem perpustakaan di SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja menjadi sebuah langkah yang strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tinjauan umum dan landasan teori. SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja berdiri sejak tahun 2005. Terletak di Jalan Raya Kota Baru Sukaraja, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja awalnya hanya membuka satu jurusan yaitu Teknik Otomotif. Kemudian, pada tahun 2008, menambah jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian, tahun 2017, menambah lagi jurusan yaitu Teknik Permesinan. Sampai saat ini, SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja masih dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk mendidik anak yang bisa mempunyai etos kerja yang tinggi. Landasan teori. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, sistem peminjaman dan pengembalian buku. Analisis dan perancangan. Analisis masalah. Yang pertama, masalah yang dihadapi adalah kurangnya sistematisasi dalam pengelolaan koleksi buku, menyebabkan kesulitan dalam pencarian, pemantauan stok, dan pembaruan koleksi. Yang kedua, masalah terkait proses manual peminjaman dan pengembalian buku yang memakan waktu dan rentan kesalahan, serta kurangnya sistem notifikasi jatuh tempo pengembalian. Yang ketiga, tantangan dalam monitor aktivitas pengguna perpustakaan serta efektif untuk memahami minat baca. Yang keempat, kesulitan dalam mengintegrasi sistem perpustakaan dan sistem informasi sekolah yang sudah ada, lalu mengakibatkan ketidaksesuaian dan antar unit. Dan selanjutnya yaitu alur sistem terdahulu. Nah, jadi SMK Muhammadiyah ini alur sistem terdahulunya masih menggunakan sistem yang manual. Langkah yang pertama yaitu siswa memberikan kartu perpustakaan. Jadi sebelumnya siswa harus memiliki kartu perpustakaan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa memilih buku. Nah, siswa memilih buku yang ada di dalam rak perpustakaan. Yang ketiga yaitu siswa memberikan buku kepada pustakawan. Setelah memberikan buku kepada pustakawan, langkah yang keempat, pustakawan mencatat data peminjaman dan menentukan tanggal pengembalian. Pustakawan hanya mencatat menggunakan buku dan pena saja. Yang terakhir yaitu buku diberikan kepada siswa. Alur sistem yang akan dibuat. Yang pertama, masukkan ID siswa dan password siswa. Yang kedua, memilih buku yang akan dipinjam. Yang ketiga, tentukan tanggal pengembalian. Yang keempat, konfirmasi peminjaman buku. Yang kelima, serahkan buku, dan selesai. Perancangan sistem yang pertama ada skenario sistem, lalu use case name. Use case name ada sistem perpustakaan, lalu primary actor yang ada siswa dan pustakawan, lalu supporting actor. Setelah itu date, lalu summary ada siswa akan melakukan peminjaman buku di perpustakaan dengan menggunakan sistem yang kami rancang. Siswa mengakses sistem yang kami rancang untuk memilih buku dan pustakawan akan konfirmasi pinjaman dengan catatan semua syarat dipenuhi oleh siswa. Lalu normal flow events. Yang pertama yaitu login, yang kedua siswa memilih buku, yang ketiga registrasi peminjaman buku, yang keempat peminjaman, yang kelima pustakawan menentukan batas waktu peminjaman, yang keenam informasi peminjaman, yang ketujuh melakukan pengembalian buku, yang ke-8 periksa data peminjaman, yang ke-9 konfirmasi pengembalian. Lalu extension. Ada yang pertama, tidak tersedianya buku yang ingin dipinjam. Dua, lupa ID dan password. Lalu post condition.
Selanjutnya yaitu use case diagram. Jadi seperti inilah tampilan use case diagram dari kelompok kami. Dalam sistem perpustakaan ini terdapat dua aktor utama, yaitu siswa dan pustakawan, dan masing-masing aktor tersebut memiliki peran use case-nya masing-masing. Di sini dapat kita lihat untuk use case yang siswa. Pertama, siswa harus melakukan login, selanjutnya memilih buku, registrasi peminjaman buku, melakukan peminjaman. Pada melakukan peminjaman ini harus menginputkan data buku, data peminjaman buku, dan menentukan batas waktu peminjaman. Lalu siswa menerima informasi peminjaman buku. Selanjutnya, pada tahap melakukan pengembalian buku atau proses pengembalian, siswa diperiksa dulu datanya. Lalu, jika siswa melakukan kesalahan atau siswa terlambat mengembalikan buku, maka siswa dapat dikenakan denda atau sanksi. Lalu, pada use case pustakawan, di sini pustakawan mengelola data pustakawan, kelola data buku, kelola data peminjaman, melakukan konfirmasi peminjaman, laporan, dan melakukan konfirmasi pengembalian. 3. Activity diagram. Activity diagram 0. 1. Siswa membuka sistem. Yang kedua, memasukkan ID siswa dan password. Yang ketiga, memilih buku. Yang keempat, menampilkan halaman sistem. Selanjutnya akan login. Jika login gagal, akan kembali ke halaman sistem. Jika login berhasil, akan melakukan peminjaman buku. Selanjutnya, menampilkan hasil batas pinjam, menentukan batas waktu peminjaman, peminjaman buku sukses, konfirmasi peminjaman, dan menyerahkan buku. Activity diagram 1. Yang pertama yaitu siswa membuka sistem, lalu menampilkan halaman sistem. Setelah itu masukkan ID dan password. Lalu login sukses, menampilkan menu pilih pengembalian buku. Setelah itu mengembalikan buku. Lalu gagal pengembalian buku, denda, tidak ada denda. Konfirmasi pengembalian, menerima data siswa, lalu buku diterima. Selanjutnya yaitu alur sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram 0. Alur sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara siswa dan sistem, serta antara siswa dan pustakawan dalam proses pengembalian buku. Dimulai dari siswa melakukan login, memilih opsi pengembalian, sistem melakukan verifikasi tanggal pengembalian, siswa menyerahkan buku, dan pustakawan menerima buku yang dikembalikan. Jika terjadi keterlambatan pengembalian, siswa akan dikenakan denda yang harus dibayarkan sebelum proses pengembalian dapat diselesaikan. Setelah semua proses selesai, pustakawan akan mengkonfirmasi bahwa buku telah diterima. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi dan urutan pesan yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses ini. 4. Alur sequence diagram. Sequence diagram 1. Sequence diagram tersebut menggambarkan interaksi antara aktor pustakawan, peminjaman, dan siswa dalam proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Pustakawan memulai dengan melakukan login ke sistem perpustakaan. Setelah login berhasil, pustakawan melihat data peminjaman yang ada. Pustakawan menentukan data pengembalian untuk buku yang dipinjam. Pustakawan memilih buku yang akan dipinjam oleh siswa. Pustakawan melakukan konfirmasi peminjaman kepada siswa. Pustakawan menerima buku yang dikembalikan oleh siswa. Siswa menerima buku yang telah dipinjam dari perpustakawan. Siswa mengembalikan buku yang telah dibaca ke pustakawan. Lalu alur sequence diagram 0. Alur sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara siswa dan sistem, serta antara siswa dan pustakawan dalam proses pengembalian buku. Dimulai dari siswa melakukan login, memilih opsi pengembalian, sistem melakukan verifikasi tanggal pengembalian, siswa menyerahkan buku, dan pustakawan menerima buku yang dikembalikan. Jika terjadi keterlambatan pengembalian, siswa akan dikenakan denda yang harus dibayarkan sebelum proses pengembalian dapat diselesaikan. Setelah semua proses selesai, pustakawan akan mengkonfirmasi bahwa buku telah diterima. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi dan urutan pesan yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengembalian buku di perpustakaan. Selanjutnya yaitu statement hint diagram. Pada step pertama di sini terdapat siswa. Siswa berada dalam step ini untuk mencari buku yang ingin dipinjam. Setelah memilih buku, siswa melakukan konfirmasi peminjaman. Siswa kemudian berada dalam step menunggu konfirmasi dari pustakawan. Setelah pustakawan konfirmasi, siswa dapat melihat laporan peminjaman. Yang kedua yaitu data buku. Data buku berada dalam step untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan buku dan detail lainnya. Yang ketiga yaitu data peminjaman. Data peminjaman berada dalam stack ini untuk mencatat informasi peminjaman buku oleh siswa. Yang keempat yaitu pustakawan. Pustakawan berada dalam stack ini untuk melakukan konfirmasi peminjaman buku oleh siswa. Setelah konfirmasi, pustakawan kemudian mengkonfirmasi pengembalian buku. Yang kelima yaitu cari. Pencarian buku dilakukan dalam stack ini. Yang keenam, konfirmasi. Stack konfirmasi terjadi saat siswa atau pustakawan harus memverifikasi atau menyetujui tindakan tertentu. Yang ketujuh, laporan. Setelah peminjaman selesai, laporan peminjaman dibuat dan disimpan oleh dalam stack ini. Yang kedelapan yaitu data pengembalian.
data pengembalian buku berada dalam stack ini untuk mencatat informasi pengembalian buku oleh siswa. Yang terakhir yaitu selesai. Pada stack ini menandakan bahwa proses ini telah selesai. 6. Kelas diagram. Yang pertama, siswa. Kelas ini mencakup atribut mengenai informasi siswa seperti ID siswa, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Yang kedua, peminjaman. Kelas ini bertanggung jawab untuk mencatat informasi mengenai peminjaman, termasuk ID peminjaman, tanggal peminjaman, ID siswa, ID buku, dan tanggal kembali. Yang ketiga, pengembalian. Kelas ini menangani informasi mengenai pengembalian buku, termasuk ID pengembalian, ID buku, tanggal pengembalian, ID siswa, dan ID peminjaman. Yang keempat, denda. Kelas ini berfungsi untuk mengelola informasi terkait denda yang dikenakan atas keterlambatan pengembalian buku, termasuk ID denda, ID siswa, ID buku, tanggal pengembalian, dan tanggal peminjaman. Yang kelima, buku. Kelas ini mencakup atribut yang berkaitan dengan informasi buku seperti ID buku, jenis buku, judul buku, tanggal terbit, dan penerbit. Lalu, page cake diagram. Yang pertama yaitu siswa. Kelas ini mewakili entitas siswa dalam sistem perpustakaan. Atribut yang mungkin dimiliki oleh kelas ini termasuk ID siswa, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan informasi lain yang relevan mengenai siswa. Yang kedua, data buku. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi terkait dengan buku-buku dalam perpustakaan. Atribut yang mungkin dimiliki oleh kelas ini meliputi ID buku, jenis buku, judul buku, tanggal terbit, penerbit, dan detail lainnya mengenai buku. Yang ketiga, data peminjaman. Kelas ini digunakan untuk mencatat informasi peminjaman buku oleh siswa. Atribut yang mungkin dimiliki oleh kelas ini termasuk ID peminjaman, tanggal peminjaman, ID siswa, ID buku, tanggal pengembalian, dan informasi terkait peminjaman lainnya. Yang keempat, data pengembalian. Kelas ini berfungsi untuk mencatat informasi pengembalian buku oleh siswa. Atribut yang mungkin dimiliki oleh kelas ini meliputi ID pengembalian, ID buku, tanggal pengembalian, ID siswa, ID peminjaman terkait, dan informasi lain yang berkaitan dengan proses pengembalian. Yang kelima, laporan. Kelas ini berperan dalam pembuatan dan penyimpanan laporan terkait dengan proses peminjaman dan pengembalian buku. Untuk rancangan yang terakhir yaitu rancangan interface system. Pada rancangan interface system ini yang pertama terdapat menu beranda. Pada menu beranda ini terdapat pilihan login now dan sign in now. Jadi untuk yang login now itu bagi siswa yang telah memiliki akun, dan untuk sign in now bagi siswa yang belum memiliki akun dan ingin membuat akun. Ini adalah rancangan interface sistem, login, dan sign in. Lalu rancangan interface system yaitu tempat pemilihan buku. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang telah melihat video kami, saya ucapkan terima kasih. Dan jika teman-teman ingin bertanya, bisa menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jika dalam pemaparan materi ini banyak kesalahan, kami memohon maaf karena kami juga di sini masih dalam proses pembelajaran. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.